Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cetrek-Cetrek. Nah, hari ini Ustadz akan membahas cepat tentang latihan US Matematika yang kedua tahun ajaran 2021-2022. Ini adalah persiapan kalian buat menghadapi US nanti ya. Nah, karena kalian udah belajar, Ustadz bakal ngejelasin cepet banget. Oke, jadi silakan buat di perhatiin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Soal yang pertama, berdasarkan diagram Venn di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang mempunyai HP dan tab? Oke. Dari gambarnya kelihatan ya. Siapa yang punya HP dan tab? Berarti yang punya dua-duanya itu yang di tengah. Berarti siapa aja? A dan T, gitu ya. A dan T. Oke, berapa banyak orang yang punya tab? Berarti yang ada di lingkaran tab ada berapa orang? 3. Siapakah yang tidak mempunyai HP? Lingkaran HP. Selain lingkaran HP ini siapa aja? M, R, I. Berarti M, R, dan I. Gadget apa yang dimiliki R? R ada di luar. Bukan HP dan tablet. Kayak gitu ya. Itu untuk nomor pertama. Yang kedua, operasi segitiga berarti kalau yang kayak gini langsung aja ya. Kita lihat langsung ke si angkanya. Negatif 7 segitiga 5. Kalikan bilangan pertama min 7 dikali dengan bilangan kedua 5. Hasilnya itu negatif 35. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan keduanya 5. Berarti min 35 ditambah 15. Hasilnya negatif 20. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Perhatikan pecahan berikut. 75%. Nah, kalau yang kayak gini langsung diubah ke desimal semuanya. Itu saran dari Ustaz. Tapi kalau kalian nyaman dengan cara-cara yang kalian punya, misalkan cara apapun itu, silakan. Sini kita akan ubah ke desimal. 75% artinya 75 per 100 atau 0,75. Ya, caranya karena per 100 berarti 1, 2, 0,75. Setelah itu 5 per 7. 5 dibagi, jadi sinilah 5 dibagi sama 7. 0,50. 57 itu 7. 49. Sisanya 1. 10 bagi 7 itu 1. 0,71. 0,6 ini udah desimal. 6 per 9. 6 dibagi sama 9. 0,69 itu 6 ya. 6 kali 9 itu 54. Sisanya 6. 10 lagi jadi 6. Kayak gitu. Nah, kita udah punya nih semuanya. 0,75, 0,71, 0,66 sama 0,6 aja. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti yang paling kecil itu 0,6. Ya, ini berarti 0,6. Setelah 0,6, 0,66, which is 0,66 itu 6 per 9. Berarti 6 per 9. Setelah itu 0,71, 5 per 7. Lalu yang terakhir 75%. Oke, kalau misalkan di sini banyak suara, mohon maaf. Ustaz syutingnya di Tolibah 2 ya. Jadi banyak tonggeret, motor-motor, dan lain sebagainya. Oke, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 ini akar. Nah, buat akar ini seperti biasa ya, yang pernah Ustaz ajarin. Kalau tolibah Ustaz ajarin. Jadi kita kecilin dulu nih yang ada di dalam akar. Gimana cara ngecilinnya? Akar 1000 itu kita pecah menjadi akar 1000 ini kita pecah menjadi 2 perkalian akar 1000. Nah, yang salah satunya itu bisa diakarin. Ya pasti ya 100 dikali 10. Kayak gitu. Berarti akar 100 itu 10. Akar 10 nggak bisa diapa-apain, akar 10. Nah,
Setelah kita tahu salah satunya, ini kan akar 10 belakangnya. Nah, pas kita mau ngecilin akar 40, itu langsung curiga. Akar 40 itu pasti akar sesuatu dikali akar 10. Kenapa pasti? Karena ini pengurangan. Kalau pengurangan penjumlahan itu, belakang akarnya pasti sama. Oh, berarti ini akar belakangnya pasti sama nih. Nah, berapa? Tinggal berapa kali 10 hasilnya 40, berarti 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2 akar 10. Kita satuin. Akar 1000 ya, which is berapa? 10 akar 10 dikurangi 2 akar 40. Nah, akar 40 ini kan 2 akar 10. Isinya ada 2, kaliin aja. 2 kali 2, 4 akar 10. 10 akar 10 dikurangi 4 akar 10, hasilnya 6 akar 10. Seperti itu. Begitu pula dengan yang nomor 5. Nomor 5 kita lihat. Yang paling mudah nih, akar 12. Akar 12 itu akar 4 dikali akar 3. Akar 4-nya itu 2. Hasilnya akar 3 nggak bisa diapa-apain, langsung tulis ulang. Nah, kalau belakangnya akar 3, curigai semuanya juga akar 3. Akar 75 menjadi akar 3. Ya, akar 75 itu sama dengan bla 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 kali akar 3. Bla bla blanya 75 bagi 3 25. Berarti ini 5 akar 3. Oke, kita pakai aja dulu yang ini. Yang bawahnya akar 300. Akar 300 curiga belakangnya itu pasti akar 3. Di sininya 100. Ya, karena 300 bagi 3 100. Maka hasilnya akar 100 ini 10 akar 3. Oke, kita gabungin semuanya. Gabungin 2 akar 12. Karena depannya ada 2, akar 12 ini. Jeliet. Nah, 2 ini 2 di sini, akar 12-nya itu 2 akar 3. Ya, 2 akar 3. Berarti 2 dikali 2, 4 akar 3. Ini tambah, tandanya tambah. 3 akar 75. Akar 75-nya 5 akar 3. Di sini 3. 3 kali 5 itu 15 akar 3. Ini tandanya kurang akar 300. Nah, akar 300 kan depannya nggak ada apa-apa, ada angka 1 sebetulnya. Langsung aja tulis akar 300 itu 10 akar 3. Cara ngejumlahinnya, kita jumlahin aja depan-depannya ya. Jadi 4 tambah 15, 19 dikurangi 10 itu 9 akar 3. Ini hasil akhirnya. Oke. Sekarang nomor 6. Nomor 6 ini ada XY, XZ. Wah, ribet ya. Yang pasti penjumlahan aljabar itu harus variabelnya yang sejenis sama. Kita lihat dulu XY sama XY lagi. Ya, jelas ya. Nah, kita ngerjainnya di mana ya? Nomor 6. Oke, di sini aja lah. Di sininya ya, nggak apa-apa ya. Ini 6XY dikurangi 3XY. Jadi kalau biar tahu dikurang atau ditambahnya, lihat aja. Ini kan 6XY, ini positif depannya. 3XY negatif. Nah, XY sama XY. Nah, tapi yang X yang ini tuh ada negatifnya kan. Jadi si tanda itu punyanya belakangnya. Min itu punyanya 3XY. Jadi 6XY dikurangi 3XY gitu bacanya. Jadinya 3XY. Oke. Lanjut XZ. Ini 7XZ dikurangi 4XZ. Gitu cara bacanya ya. 7 dikurangi 4 hasilnya positif 3, maka di sini tulis plus 3XZ. Oke. Ini min 5YZ, min 2YZ. Jadi min 5YZ dikurangi 2YZ. Min 5, min 2 jadinya min 7YZ. Kayak gitu. Nah, kalau yang masih bingung untuk penjumlahan ataupun perkalian aljabar, penjumlahan perkalian aljabar kalian bisa pakai itu ya. Kalau misalkan ini buat perkalian, kalau buat perkalian itu tandanya beda, itu pasti hasilnya negatif. Kalau sama itu pasti hasilnya
positif. Kalau penjumlahan, nah kalau beda itu langsung kurang. Kalau sama itu langsung tambah. Gimana maksudnya nih? Penjumlahan. Ini kan min 5YZ sama min 2YZ. Tandanya sama, langsung aja jumlahin. 5 sama 2, 7. Tinggal itu sama-sama apa? Sama-sama negatif, berarti hasil negatif 7YZ. Gitu. Kalau yang tandanya beda apa? Misalkan 6XY sama min 3XY. Yang satu positif, yang satu negatif. Beda, langsung aja kurangin besar, kurangin kecil. Tinggal siapa yang menang? Maksudnya siapa yang lebih besar? Positif atau negatif? Kalau di sini positif. Gitu ya, lanjut. 6X dikurangi 7 ditambah 3. Ya, gitulah. Lanjut. 6X dikurangi 7 ditambah. Nah, ini kali pelangi ya. 3 kali 2X dulu. Jadinya 6X. 3 kali 4 hasilnya 12. Yang sama variabelnya jumlahin. 6X tambah 6X 12X min 7 ditambah 12. Tandanya beda, penjumlahan langsung dikurang. 12 dikurangi 7 itu 5. Yang menang siapa? Positif atau negatif? Positif. Oke. Nomor 8. Nomor 8. Pada tes kemampuan sekolah. Oke. Skor total ditentukan dengan aturan 5 untuk benar. Coba yang mana ya? Biru. Oke. Dari 12 soal yang diberikan, 12 soal. Dari 12 soal yang diberikan, Amar hanya menjawab 9 soal. Amir maksudnya kali ya. Soalnya sini Amir lagi. Biar Amir aja lah. 12 soal cuman jawab 9, berarti 3-nya kosong. Nah, banyak soal, oke. Skornya itu 38. Nah, kan di sini buat jawaban yang tidak dijawab ini skornya negatif 1, berarti dikali negatif 1 gitu ya. Itu sama dengan negatif 3. Nah, dari 9 soal yang dijawab kan bisa aja benar, bisa aja salah. Kalau benar nanti dikali 5 di sini. Kalau salah dikali negatif 2. Nah, ini pokoknya skornya itu kalau dijumlahin hasilnya 38. Nah, kalau misalkan, nah di sini kan kita nggak tahu skornya berapa nih. Berapa dikurangi 3 yang hasilnya 38. Nah, berarti skor benar salahnya itu 41. Ya enggak? Jadi ini dikurangi ini hasilnya 38. Berarti ini hasil yang benarnya berapa dikali 5, salah dikali min 2 itu hasilnya 41. Nah, berarti di sini kita bisa lihat benar apa sih? 5 kalinya benar dikurangi 2 kalinya salah itu sama dengan 41. Nah, kita dari sini trial and error aja sih, tebak-tebakan, karena kayak apa ya, gampangan gitu. Ini untuk soal nomor 12 ya. Untuk soal nomor 12 ini di situ ada bukan tipe apa sih namanya, teralat. Jadi skornya itu bukan 38, tapi skornya itu total skornya itu akhirnya itu 21. Nah, gimana sih ceritanya? Nah, jadi ceritanya dari 12 soal yang dikasih itu 9 soal dijawab, 3 nggak dijawab. Kalau nggak dijawab itu skornya dikaliin negatif. Jadi setiap soal yang nggak dijawab skornya min 1. Karena yang 3 yang nggak dijawab berarti skornya min 3. Nah, dari soal yang dijawab ini nggak tahu benernya berapa, salahnya berapa. Tapi yang pasti berapapun nanti soal yang benar itu skornya 5. Maka nanti dikali 5, berapapun soal yang salah itu skornya min 2. Nah, karena di sini kan di sini apa sih namanya? Yang nggak dijawabnya itu 3. Yang nggak dijawabnya 3, maka skornya itu kan min 1. Maka nanti yang
skor isinya tuh min 3, hasil dari nggak dijawab 3 ini. Nah, dari 9 yang dijawab itu bisa benar bisa salah. Kalau benar nanti dikali 5, kalau salah dikali min 2. Pokoknya mah gimana cara apapun itu di sini itu ketika dijumlah skornya itu 21. Nah, berapa sih di sini skornya ketika dikurangin 3 yang kosong ini hasilnya 21. Maka jawaban dari yang dijawab skor dari yang dijawab 9 soal itu 24. Karena 24 kurangi 3 itu 21. Nah, berapapun yang jawab benar nanti dikali 5B gitu ya. Berapapun yang jawab salah dikali min 2 dikurangi 2S sama dengan pasti skornya 24. Nah, kita dari sini trial and error karena yang dijawab soalnya itu 9, bisa aja benernya itu 9, salahnya 0, atau benernya 8, salahnya 1, atau benernya 7, salahnya 2, banyak. Nah, kita trial and error pasti kalian nemuin kombinasi ketika dikali 5 dikurangi 2 ini tuh hasilnya 24. Nah, setelah trial and error ketemulah benernya 6 ya. 5 kali 6 dikurangi salah. Kalau 6 berarti salahnya 3 dong. Ya, salahnya itu 3. Kita cek nih, 5 kali 6 30 dikurangi 6. Jawabannya 24. Nah, jadi kalian cari mana sih kombinasi yang jawabannya itu nanti 24. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu banyak soal yang dijawab salah oleh Amir. Oh, berarti yang salahnya 3. 3 soal yang dijawab salah sama. Lanjut guys, nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah sudut ya. Yang ditanya sudut ABC. Sudut ABC itu berarti yang tengahnya ya. Sudut B ini nih. Yang diapit sama A dan C. Nah, buat nyari sudut B ini, kita lihat dulu yang pertama kali ini yang harus kita temukan ini. Buat nyari itu, kan satu garis lurus gini itu 180 derajat. Di sini sudah 115, berarti sisanya itu di sini 65. Gitu ya. Di sini 115, di sini 65 derajat. Nah, udah nemu di sini 65 derajat. Buat nemuin ini, kita point of view-nya itu lihat di satu segitiga. Satu segitiga itu totalnya 180 derajat. Nah, di sini udah 65, udah 35. Kalau dijumlahin 100 berarti yang ini sisanya 80. Karena totalnya itu 180 derajat. Seperti itu. Lanjut ke nomor 10. Nomor 10 sama kayak tadi. Nah, tapi ada aljabarnya sedikit. Satu garis lurus itu adalah 180 derajat. Artinya ketika ini dijumlahkan 180 derajat ya. 2A ditambah 4A itu 180 derajat. Ini kalau jumlahin 6A sama dengan 180 derajat. A itu 180 bagi 6 itu 30 derajat. Yang ditanya berapakah sudut ABD? ABD berarti yang ini ya. 2A berarti kalau sudut ABD itu kan 2A artinya 2 dikali 30 derajat atau berapa? 60 derajat. Seperti itu. Lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11 ini banyak ya. Oke, jam versus harga saham Goto. Ini contoh aja yang pastinya tabelnya yang dilihat ya. Berapa rata-rata kenaikan harga saham Goto per jamnya? Oke, kita lihat aja di grafik dari awal nih. Dari 320 jadi 380. Kan nyatanya kenaikan ya. Ini kenaikannya 60 rupiah harganya. Dari sini 1 ke 4 itu 3 jam. Nah, selama 3 jam itu naiknya 60 rupiah. Berarti rata-rata kenaikan harga saham Goto per jamnya itu 60 dibagi 3, 20 rupiah. Seperti itu. Berapakah jangkauan selisih harga saham pada jam pertama ke jam ke-13, 1 sampai 13. Saham yang pertama itu 300, jam pertama itu 320. Saham yang terakhir, nah ini yang tricky. Saham ke-13-nya kita kan nggak tahu berapa, tapi kita udah tahu polanya. 60 tambah 60 gitu ya.
tambah 60 berarti di sini 560. Jangkauannya itu tinggal dikurangin yang terbesar dikurangi yang terkecil, itu berarti jangkauannya 500 rupiah. Jika keadaan tetap menguntungkan untuk Gotoh, berapakah harga saham Gotoh pada jam ke-25? Nah, tadi kan nambahnya 60. Berarti setelah ini buat naikin apa sih? Nah, misalkan dari jam ke-10 aja biar gampang ya. 500 berarti tambahin jamnya nambah 3 berarti kalau buat nyampe 25 nambahnya 5 kali kan, 1 2 3 4 5, itu jadi jam ke 25 karena nambah 15. Nah, karena nambah 5 kali berarti ini juga nambahnya 5 kali 60 rupiah, artinya 300. Berarti 500 sama 300 itu 800 rupiah harga saham Gotoh ada jam ke-25. Kalau misalnya itu kecepatan silahkan aja kalian manual satu-satu lanjutin. Buat soal saham Gotoh yang soal terakhir itu tadi usah coret-coret, kok salah ternyata misalnya salah baca soal dikira ada yang tipe. Nah, jadi cara ngerjainnya itu kan ketika jam pertama ini X itu diumpamakan sebagai jam, kalau ini harga saham ya, harga saham. Nah, ketika jam pertama itu harga sahamnya itu 320. Nah, jam keempat itu harga sahamnya itu 380. Nah, kan kenaikannya itu setiap per jam itu kan 20, berarti jam kedua itu 340, jam ketiga itu 360. Oke, jam kelima itu 400. Nah, ingat cari hubungan antara jam dengan sahamnya. Hubungannya itu soal yang mana? Soal yang pertama kalau nggak salah. Soal yang pertama tentang berapa sih rata-rata kenaikan saham per jamnya. Itu kan 20. Jadi setiap jamnya itu naik 20. Maka buat nyari formula harga saham, tadi kenaikannya 20 berarti 20x, x-nya itu jam, ditambah sekian, kita nggak tahu hasilnya itu yang tertera di sini. Kita trial and error. Misalkan buat jam pertama 20 dikali 1 di jam pertama ditambah berapa hasilnya? 320. 20 kali 1 kan 20, berarti tambah 300. Gitu ya. Nah, setelah itu jam kedua 20 dikali 2 ditambah berapa hasilnya? 340. 20 kali 2 40 tambah 2 300. Nah, karena di sininya udah terus tambah 300 tambah 300 tambah 300, maka formulanya 20x ditambah 300. Kita cek harga jam kelima, berarti jam kelima itu 20 dikali 5 ditambah 300. Bener gak hasilnya 400? 20 kali 5 100 ditambah 300 hasilnya 400. Betul. Jadi formulanya itu ini 20x ditambah 300. Lanjut ke nomor 12. Berapakah panjang BC? Ini BC. Nah, ini sebetulnya soal Pitagoras ya. Kok Pitagoras garis segitiga Ustaz? Ada nih. Kita buat aja segitiganya. Di sini 20 cm, di sini segini 25 cm. Berarti kan kalau segini 20 cm, ini 20 juga, sisanya ini 5. Ini 12, ini juga 12. Nah, pakai tripod Pitagoras 5, 12, 13. Lanjut ya. Nomor 13. Berapakah panjang BD? Buat nyari BD ini, kita nyari dulu ini. 8, 6, pakai tripod Pitagoras dapatnya 10. 10, 2, 4 itu pakai tripod. Jadi kalau 86 pakainya yang 3, 4, 5 ya. Dikaliin 2 hasilnya 6, 8, 10. Kalau 10, 2, 4. Nah, yang mana? Pakainya yang 5, 12, 13 dikali 2. Dikali 2 10, dikali 2 24. Dikali 2 berarti 26. Nemu deh panjang BD. Lanjut ke nomor 14.
tanpa menghitung V, berapakah volume dan luas permukaannya. Oke, kita volume dulu. Kalau volume itu tinggal ditambahin aja ya. Tinggal ditambahin aja volume kerucut, hitung dulu, habis itu volume tabung. Volume tabung itu luas alas dikali tinggi. Kalau kerucut karena dia limas, pakai 1/3 luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran. Luas alasnya berarti PR, berarti 1/3 PR kuadrat ya. Karena alasnya lingkaran, bakal luas lingkarannya PR kuadrat dikali tinggi. Kalau yang ini PR kuadrat dikali tinggi. Di sini R-nya udah ada, karena diameternya 12 berarti R-nya itu 6. Di sini 18 karena segini 10 berarti dari sini ke sini 8. Oke, kita lanjut aja. Ini berarti 1/3 Pi-nya nggak dihitung, R-nya kuadrat 6 kali 6 ya, 36 dikali tinggi kerucutnya 8. Kita coret dulu, coret hasilnya Pi dikali 12 ya, dikali 8. 12 kali 8, 16, 96 Pi. Itu buat volume kerucut. Kita cari volume tabung. Volume tabung Pi dikali 36 dikali T-nya 10 kalau tabung. Berarti 360 Pi. Oh, berarti volume keseluruhan itu 360 ditambah 96. Hasilnya itu 456. Ya nggak sih? Ya gitulah, kalau salah biar aja. Nah, itu volume. Setelah itu ke luas permukaan. Nah, untuk menghitung luas permukaan ini, kita hitung bagian luarnya. Kita pakai warna hijau aja. Jangan deh, warna hitam. Nah, bagian luarnya. Ketika produknya seperti ini, si bangun ruangnya seperti ini, yang akan kelihatan dari luar apa? Yang pertama alas. Lingkaran. Luasnya apa? Di sini deh. Luasnya Pi R kuadrat. Setelah itu selimut tabungnya itu Pi dikali diameter dikali tinggi. Setelah itu selimut kerucutnya Pi dikali R dikali S. Oke. Pi R kuadrat. Pi-nya nggak perlu dihitung. R-nya 6 berarti 36 Pi. Dapat satu yang bawahnya. Selimut tabung Pi dikali D dikali T. Pi-nya nggak usah dihitung. D-nya 12, T-nya 10. Maka 120 Pi. Nah, selanjutnya buat selimut kerucutnya itu Pi dikali R-nya RS. Pi-nya Pi nggak usah dihitung. R-nya itu jari-jarinya 6. Nah, S-nya ini nih yang menjadi tricky di sini. S itu yang garis miring ini nih, yang miring ini. Nah, ini S. Kemiringan ini S. Nah, dapatnya dari mana? Pakai Pitagoras. Segini 8, segini 6, pakai 3, 4, 5, maka dapat S-nya itu 10. Ya, dikali 10. Jawabannya 60 Pi. Tinggal dijumlahin deh semuanya, berarti luas permukaannya 120 tambah 60, 180 tambah 36, 216 Pi. Kalau volume di sininya cm, berarti cm pangkat 3, kalau di sini cm pangkat 2. Lanjut ke fungsi. Nilai ABC. A-nya 1, depannya X kuadrat. A. Depan, kalau B itu yang depannya X 2. Kalau C itu yang nggak punya X 4. Kebetulan semuanya positif. Kalau di sini negatif aja, berarti negatif 4 C-nya. Nilai diskriminan. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B-nya 2 kuadrat. Kuadrat itu dari rumusnya. Dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 4. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 dikali 1 kali 4 16 ya, dikurangi 16 sama dengan negatif 12. Nah, kalau misalkan negatif 12 berarti ini adalah diskriminannya.
Kalau nilai diskriminannya itu negatif, jika diskriminan itu kalau ada positif, ada 0, ada negatif. Kalau ini di 2 titik, jadi nanti memotong sumbu X di 2 titik, di 1 titik, di 0 titik. Nah, karena negatif, maka tapi seperti di atas memotong sumbu X di 0 titik. Nah, koordinat titik potong kurva fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Gampang ya, kalau sumbu Y, ini kan kalau koordinat ini X, ini Y-nya. Nah, kalau nyari koordinat titik potong sumbu Y, X-nya pasti 0. Itu. Y-nya itu pasti yang C. C-nya 4. 0,4. Gitu. Titik potong sumbu X. Nah, karena diskriminannya negatif, kebetulan maka titik potong kurva sumbu X-nya tidak ada. Gimana dong carinya? Silahkan cari buat nyari titik potong sumbu X. Lihat lagi catatan kalian. Apakah nanti di US ada atau enggak? Nah, tapi di latihan ini enggak ada. Nomor 4, koordinat titik puncak. Titik puncak itu min B. Ini ya, min B per 2A. X-nya. Y-nya itu min D per 4A. Min D per 4A Y-nya. Titik puncak. Oke, min B. B-nya itu min B-nya 2 per 2A. A-nya 1 berarti 2. Min D-nya itu negatif 12. Nah, karena ini min, langsung aja soalnya udah jadi positif per 4A. 4A-nya 1, 4. Berarti jawabannya min 1,3 gitu ya. Oke. Terakhir gambar kurva. Nih, kurva 0,4, 0 kok ini Y, ini X. 0,4 kira-kira di sinilah. 0,4. Setelah itu min 1,3, min 1, Y-nya 3. Sini kira-kira. Nah, gambar. Ini kurvanya ya. Nomor 16. Oke. Segitiga siku-siku kongruen, berapakah panjang CB? Yang ditanya CB. Karena kongruen artinya sama. Ini seolah-olah EG itu mirip dengan CA, ini mirip sama ini. HG itu miripnya sama AB. Berarti ini 13 dong, 5 dong. Spoiler. 12, 5 pakai Pitagoras, ini 13. Lanjut. Waduh. Nomor 17. Lanjut nomor 17, ini tinggi gedung katanya ya. Nyari tinggi gedung, ini adalah perbandingan. Ini ada dua segitiga sebetulnya. Ini segitiga pertama, ini segitiga yang kedua. Jadi segitiga pertama yang ini yang besar dulu deh, yang besar ini yang kecil. Ini 10, ini 15. Nah, tinggi pohonnya 6 meter, berarti ini 6. Yang ditanya tinggi gedung. Nah, ini yang ditanya. Buat nyari ini berarti langsung X per 6 sama dengan ini per ini. Langsung berangkat dari sini, 15 per 10. 15 per 10 dibagi 5 hasilnya 3 per 2. Berarti X sama dengan 6 nya pindah ke sini, 3 per 2 dikali 6. Coret-coret hasilnya 3. Jawabannya 9 meter. Ya. Lanjut nomor 18. Yang ditanya nomor 18 itu HE. HE ini. Nah, sama berarti ini per ini. Ini kan kebalik ya. Yang sesuainya ini sama ini. X per 8 sama dengan ini per ini. 18 per 12. Bagi 6. 3, 2. Masya Allah. Nah, berarti X sama dengan 8-nya pindah ke sini. 3 per 2 dikali 8. Hasilnya ini 4, 12. Berarti panjang HE 12. 12 cm. Lanjut nomor 19. Ada dua trapesium. Ya. Kalau misalkan ada yang nyatu-nyatu gini, kayak gini, kalian pisah-pisahin dulu biar gampang ya, biar gampang terlihat. Ini trapesium besar, jelek banget. Trapesium besar, ini trapesium kecil. Nah, trapesium besar itu 52, ininya 40. Kalau ini yang kecil 20, ini 14. Yang ditanya ini. Oke. Sama.
ini per ini, X per 14 sama dengan, cari yang ada dua-duanya. Atas sama atas ada dua-duanya nih. Kalau ini segini nggak ada. 40 per 20. Jangan sampai kebalik. Ini dibagi, 40 dibagi 20 hasilnya 2. Oh, berarti X 14-nya pindah ke sini. 2 dikali 14. Hasilnya 28. 28. Oke, lanjut. Jika titik M dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu Y-nya ya, Y-nya, X-nya tetap. Berarti awalnya min 4,3 jadi min 4, min 3. Oke. Lihat ini. 9, min 2 berubah menjadi 9,2. Yang berubah apanya? Y-nya. Maka dicerminkan terhadap sumbu X. Seperti itu. Kalau gitu ya, kalau dicerminkan terhadap sumbu, kalau sumbu X yang berubah Y-nya, kalau sumbu Y yang berubah X-nya. Oke, lanjut. Menjadi lawannya, kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Yang nomor C, translasi itu penjumlahan. Ini ditranslasikan oleh 3, min 1. Oke, tinggal jumlahin aja. 5 tambah 3 jadi 8. 4 ditambah min 1 itu hasilnya 3. Nah, kalau yang D itu min 2,4 jadi 0, min 1. Min 2 digimanain biar jadi 0? Itu ditambah 2 plus 2. 4 gimana caranya biar jadi min 1? Itu dikurangi 5. Jadi nilai translasinya ini. Gitu ya. Lanjut. Oh, masih ada dilatasi. Oh, dilatasi perkalian. Faktornya, lihat faktornya. Skala 3, berarti tinggal dikali 3. Jadi min 9, 0 kali 3, 0. Faktor skala 1/3. Kalau perperan ini artinya bagi. Min 9 dibagi 3, itu min 3. 12 bagi 3, itu 5. Itu mudah itu. Nomor 21. Nah, kita hilangkan dulu 6-nya ya. Warna biru. Kalau plus berarti min 6. Nah, ini juga dikurangi 6, 20-nya tapi. Kalau dikurangi 6 juga. Berarti 3x, 5x dikurangi 14. Dikurangi. Ditambah 14. Nah, setelah ini kita hilangkan 5x-nya dengan dikurangi 5x. Dikurangi 5x. Hasilnya min 2x sama dengan, ini udah habis, 14. Maka nah, setelah ini kita hilangkan min 2-nya dengan membagi. Kalau ini min 2 ya udah baginya min 2. Ini juga dibagi dengan min 2. Min 2 dibagi min 2 hasilnya 1x. 14 dibagi min 2 hasilnya min 7. Nah, kalau ada kurung-kurung kayak gini, nomor 22, kita buat dulu soalnya sehingga bisa biar kayak gini. Kita keluarin dulu yang dalam kurung. Ininya tulis ulang, 4x tambah 6. 2 kali 3x, 6x. Kali ulangi, 2 kali min 6, min 12 ditambah 18. Ini tulis ulang, 4x tambah 6 sama dengan 6x. 12 tambah min 12 tambah 18 itu positif 6. Ya, kita kita hilangkan dulu positif 6-nya dengan mengurangi 6. Dikurangi 6 dikurangi 6 misalnya 4x sama dengan 6x. Nah, setelah ini digabanain, dikurangi 6x dikurangi 6x, hasilnya min 2x sama dengan, ini hasilnya 0. Berapa min 2 dikali berapa hasilnya? 0. X nya 0. Kalau yang kayak gini aja. Lanjut nomor 23. Iya benar. Caranya sama, cuman tandanya beda. Oke. Nah, hilangin 3-nya dengan cara dikurangin 3. Ini kurangin 3. Berarti ininya 2x, ininya 0,
kurang dari 5x min 6 dikurangi 3 min 9. Kita hilangkan 5-nya, min 5-nya dikurangi 5x, ini dikurangi 5x. Hasilnya min 3x kurang dari min 9. Depannya min 3 per min 3 per negatif 3. Nah, ini hasilnya min 3 bagi min 3 1x. Min 9 dibagi min 3 itu positif 3. Karena pembagiannya negatif, tandanya berubah menjadi gini, berubah arah. Kalau yang kayak gini, kalian harus jeli dengan apa namanya itu? Garis bilangan ya, garis bilangan. Garis bilangan. Ini kan tandanya lebih besar. Bilangan apa aja sih yang lebih besar daripada 3? Oh, yang lebih besar daripada 3 itu 4, 5, 6 dan seterusnya 7, 8, 9 dan ini hasilnya harus kayak gini. Nah, atau kalau kalian bingung sama tanda ini lebih besar atau lebih kecil sih? Kita lihat aja. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ini kan seolah-olah panah ke sebelah kanan. Ya udah berarti dari 3 ke kanan gitu. Itu sih gampangnya ya. Oke, lanjut nomor 24. Nah, nomor 24 kita cari dulu soalnya. Kali pelangi 6x min 10 kurang dari sama dengan 9x ditambah 8. Kita hilangkan min 10. Nah, karena ininya min, dengan gimana cara menghilangkannya? Dengan ditambah 10. Ditambah 10. Hasilnya ini 6x kurang dari sama dengan 9x ditambah 18. Oke, sekarang kita ini kurangin 9x dikurangi 9x. Hasilnya negatif 3x kurang dari sama dengan 18. Karena depannya min 3, maka pembagiannya dengan min 3 juga. Ini dibagi min 3, ini dibagi min 3. Hasilnya x, 18 bagi min 3 hasilnya min 6. Karena pembagiannya negatif, ini dibalik. Jadi gini. Nah, siapa aja yang lebih besar daripada min 6? Kita lihat garis bilangan yang tadi. Kelihatan ya? Masih. Nah, ini min 4, min 5, min 6. Yang lebih besar sama dengan min 6, berarti x sama dengan. Nah, karena ada tanda sama dengannya, min 6-nya diajakin. Min 6 awalnya. Nah, siapa aja yang lebih besar daripada min 6? Karena ini seolah-olah panah ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Berarti siapa aja? Min 5, min 4, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Itu aja pembahasan dari Ustadz terkait latihan US. Selamat belajar. Kalau ada kesalahan-kesalahan silakan untuk kasih tahu aja Ustadz biar Ustadz ubah. Ya. Semoga berkah selalu semuanya. Semoga lancar US-nya. Semangat. Utamakan untuk sikap jujur, sikap berani, sama sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan US ini. Semoga Allah selalu membantu kalian. Allah kasih kesehatan terus ke kalian. Berkah semuanya. Ustadz sama Ustadz Asri ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya selama ini. Juga terima kasih ke kalian yang udah terus support kita, yang udah terus bisa belajar bareng sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.